Metode ilmiah, metode alamiah. Metode alamiah ini dikembangkan oleh Tracy Terrell, seorang ahli bahasa dari Universitas California. Prinsip-prinsip psikolinguistik pembelajaran bahasa menurut metode ini adalah sebagai berikut. Nah, satu, ada penguasaan bahasa lebih banyak bertumbuh pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatika yang secara sadar dilakukan satu persatu. Kedua, ada pembelajaran bahasa merupakan upaya mengembangkan potensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dimengerti oleh penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksud. Kemudian ada mengutamakan komprehensif sebelum produksi, dan terakhir ada metode teoritis yang mendasari metode alamiah adalah 5 hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Krashen. Yang kedua ada metode yaitu fisik total, respon fisik total. Apa sih metode ini? Metode ini dikembangkan oleh seorang psikolog dari San Jose State College, Amerika Serikat, dan juga James J. Asher. Landasan psikolinguistik metode ini adalah sebagai berikut. Nah, satu, ini ada asimilasi dan keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila kita memanfaatkan sistem sensori kinestik lah. Jadi hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa memperoleh bahasanya sendiri, anak kecil lebih banyak diiringi dengan ujaran-ujaran yang lebih memerlukan tanggapan fisik dari macam ujaran yang lain. Yang kedua ada keterampilan komprehensif, harus jauh-jauh lebih dulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara produksi. Implikasinya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mematangkan keterampilan komprehensifnya sebelum mereka diberi tugas ekspresi. Jadi sebelum mereka melakukan expression, dikasih tugas komprehensif untuk mematangkan keterampilannya. Kemudian yang ketiga ada karena arti kata dikemukakan dalam bentuk aktivitas fisik, tidak diperlukan terjemahan ke dalam bahasa pembelajar. Nah, yang terakhir ada metode ini pembelajar tidak diberi pekerjaan rumah meskipun tidak dilarang, bahkan koreksi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dan dengan cara yang tepat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesalahan merupakan gejala yang wajib bagi pembelajar. Pekerjaan rumah atau homework dan koreksi yang tidak tepat hanya memberikan beban tambahan kepada pembelajar. Contohnya ada teknik pembelajaran. Metode ini dapat disebut dari teknik yang dilakukan Asher untuk mengajarkan kata abstrak pemerintahan, keadilan, dan juga gaji. Dibuatlah kartu kecil atau flashcard. Kosakata abstrak ini ditulis pada kartu dengan huruf yang sesuai. Kemudian di balik kartu diberi arti katanya dalam bentuk terjemahan. Metode pengajarannya adalah dengan meminta pembelajar memberi kartu tersebut kepada kawannya. Contohnya adalah bila berikan pemerintahan kepada Heru. Nah, Heru terima dan letakkan pemerintahan di kepalamu dan berikan pada gajiku. Anas tempatkan keadilan di atas buku merah itu, kemudian ambil gaji dariku dan berikan kepada Rashida. Yang soal terakhir, and this as question from the Final Exam Psikolinguistik ini adalah pada sumbangan psikolinguistik pada pengajaran keterampilan bahasa. Dibahas sumbangan teori pemahaman, teori mendekatif selektif, teori produksi ujaran, teori penyangkalan, teori ambiguitas, teori fitur pembeda bunyi, teori kontinuitas, dan teori didaktif dan komisif pada pembelajaran keterampilan berbahasa. Jelaskan dan berikan contoh penerapan teori-teori tersebut. Nah, pertama, teori pemahaman. Ada dua pendekatan dalam pemahaman, yaitu pendekatan sintaktik dan pendekatan semantik. Mulai pendekatan sintaktik, pemahaman tersebut dilakukan dengan pertama-tama berdasarkan diri pada struktur kalimat. Pemahaman dilakukan dengan mengenali bunyi, kata, dan maujud yang terdapat dalam kalimat untuk menangkap makna pernyataan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Pemahaman dengan pendekatan semantik berarti bahwa pemahaman tersebut dilakukan dengan memberikan penafsiran makna pernyataan kalimat yang diterimanya berdasarkan konteks, fakta, dan juga fungsi. Baru kemudian mengidentifikasi bunyi, kata, dan konstituen yang mendukung penafsiran tersebut. Menurut pendekatan ini, maka tidaklah memancar dari teks, melainkan
diberikan oleh penyimak atau pembaca sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Oke, kemudian ada teori mendengarkan selektif, yaitu suatu fenomena yang merupakan penjelajahan khusus dalam teori persepsi ujaran. Ada cocktail party phenomenon atau fenomena pesta minum. Dalam teori ini dibayangkan seseorang yang berbicara kepada orang lain dalam situasi pesta yang sangat ramai. Ternyata orang diajak bicara tersebut masih dapat memahami kalimat-kalimat yang digunakan mitra bicaranya. Jadi masih bisa menangkap bicaranya. Ini terjadi karena pendengar melakukan kegiatan mendekatkan selektif. Teori di atas berguna untuk pengajaran berbicara dan menyimak yang dilakukan secara terintegrasi. Pada kenyataan berbahasa Indonesia, kita sering berbicara dan menyimak dalam situasi gaduh seperti dalam keadaan sehingga deru mesin kendaraan tersebut sangat mengganggu. Dalam pesta atau rapat yang sangat banyak pengunjungnya, dalam kondisi seperti itu, kita sebagai pendengar harus menggunakan teori mendengarkan secara selektif agar terus dapat mengikuti pembicara. Begitulah komunikasi dengan berbahasa yang sesungguhnya di masyarakat. Kemudian ada teori produksi ujaran. Nah, teori produksi ujaran ini teori yang menyatakan bahwa produksi bahasa melibatkan dua aktivitas utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan dan berbicara. Misalnya, seorang penutur terlebih dahulu merencanakan bagaimana dia bertutur untuk mempengaruhi mental pendengarnya. Kemudian ia melaksanakannya dengan mengeluarkan segmen bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Nah, kemudian ada teori penangkapan, yaitu penyangkalan atau denial merupakan bentuk pernyataan khusus. Penyangkalan seperti suposisi dengan pembatalannya merupakan satu kesatuan. Penyangkalan membiarkan informasi lama dan menegaskan informasi baru. Misalnya, ingat, kemarin ketika saya berkata kepada Anda adalah John yang memukul Bill. Baiklah, saya salah. Dalam keadaan yang kedua, terdapat pernyataan bahwa sesuatu terjadi, tetapi bukan memukul Bill. Apakah John memukul seseorang? Lalu apa yang ingin dibatalkan? Apakah John melakukan sesuatu tapi bukan memukul Bill? Apakah John memukul seseorang tetapi bukan Bill? Apakah ada sesuatu tetapi bukan pemukulan Bill oleh John? Nah, dalam pernyataan tersebut, penutur ingin menyatakan given informatika bahwa X memukul B adalah benar dan membatalkan new information bahwa X adalah John. Nah, kemudian ini ada teori ambiguitas. Pada dasarnya terdapat dua teori ambiguitas, yaitu teori Gardner-Path dan teori Mani-Mening. Teori Gardner-Path mengatakan bahwa manusia tidak menganggap suatu kalimat sebagai ambigu karena hanya ada satu penafsiran terhadapnya. Sedangkan teori Mani-Mening menyatakan bahwa pendengar membuat dua atau lebih tafsiran yang berbeda untuk setiap kalimat ambigu dan segera memutuskannya mana yang benar berdasarkan konteks. Di samping itu, ada teori no meaning yang menyatakan bahwa pendengar mula-mula tidak memberikan tafsiran apa-apa terhadap kalimat, tetapi menunggu sampai konteks menentukan sendiri tafsiran makna yang tepat. Kemudian ada teori fitur pembeda bunyi, yaitu teori ini menyatakan bahwa setiap bunyi mempunyai sejumlah fitur sebagai pembeda bunyi. Apakah bunyi itu konsonantal? Apakah bunyi itu vokal? Apakah bunyi itu anterior? Apakah bunyi itu koronal? Apakah bunyi itu voice? Atau apakah bunyi itu nasal? Hasil analisis itu akan menghasilkan fitur bunyi sebagai pembeda dengan bunyi-bunyi yang lain. Teori tersebut bermanfaat untuk mengajarkan bunyi bahasa Indonesia. Beberapa bunyi dalam bahasa Indonesia sangat mirip. Yang selanjutnya ada teori kontinuitas atau menyatakan bahwa penguasaan segmen bahasa berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 1994. Ini pasti dalam kurikulum yang lama dulu. Dalam pengajaran kalimat misalnya, terlebih dahulu diajarkan kalimat-kalimat sederhana dan selanjutnya diajarkan kalimat-kalimat luas yang terdiri atas 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, dan seterusnya. Teori ini pula yang mendasari dipakainya pendekatan spiral dan meninggalkan pendekatan blok sejak kurikulum 1984 diberlakukan. Next ada teori direktif dan komisi Peer.
Teori ini penemunya adalah Germ Clark 1977 menemukan bahwa anak 5 tahun sudah dapat meminta, menyuruh, dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. But masih sulit mengizinkan seseorang atau membuat tindak ujar komisif. Pada usia 7 tahun, The Chance sudah dapat menggunakan tindak ujar meminta, memerintah, melarang, dan mengizinkan, tetapi masih sulit membuat janji. Dari penelitian tersebut, dampaknya tindak direktif diperoleh anak lebih awal daripada tindak komisif karena tindak komisif meletakkan kewajiban pada penutur itu sendiri. Nah, pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 1994 mewajibkan guru mengajarkan dan mengajak pembelajar untuk memahami dan menggunakan kalimat sebagai tindak ujar. Dalam pengajaran bahasa seperti itu perlu dipikirkan tindak ujar apa yang perlu diajarkan terlebih dahulu dan tindak ujar apa yang perlu diajarkan kemudian. Sebagai contoh, penelitian Grimm tersebut dapat diterapkan untuk pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tindak ujar direktif sebagainya diajarkan terlebih dahulu, kemudian sedangkan tindak ujar komis diajarkan di kemudian hari. Oke, maybe mungkin itu dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.